Halo, Hai, Opang. Halo, ya Opang. halo Selamat Mas malam. Ade. Apa Ya, kabar, Opang? baik. Baik. Gimana, Opang di Jakarta gimana? Lancar-lancar. Mas Ade, Iya, katanya di Bandung ya? lancar, alhamdulillah. Iya, sekarang lagi di Bandung dan lagi nyepi di sini juga. Nanti kalau pulang takut nularin. Padahal gue nggak apa-apa juga. Sakit gigi doang. Ini jatuh gitu, jadi nggak bisa. Tapi demamnya itu yang bikin panik ya? Demamnya iya, tapi udah turun dan udah ke dokter kemarin nggak apa-apa sih. Gitu. Oke, Opang, silakan dipandu karena hari ini sebenarnya adalah pemimpin.id, tapi Head Metal dapat kehormatan diminta untuk jadi ngebuka di sini di akun kita. Oke, silakan, Opang. Siap, siap. Oke, selamat datang semuanya di live discussion dari Pemimpin ID yang bertajuk SOS dengan judul Memimpin dalam Krisis bersama Ade Binarko. Nah, Ade Binarko ini adalah founder ya Mas ya, dari sehatmental.id. Iya, kebetulan gitu sih. Kebetulan yang ngasih idenya saya. Ya. Ya, sehatmental.id itu adalah eh, komunitas ya, bisa dibilang komunitas ya Mas? Lebih ke gerakan sih. Itu sebenarnya awalnya adalah Gerakan project ya. pribadi yang berkembang jadi teman-teman, jadi wadah dan teman-teman pada bantu. Termasuk para profesional yang saya juga sangat respect sekali dari psikiater, juga psikolog, jadi advisor di kita. Oke, ya. Gerakan yang bergerak di bidang kesehatan mental. Sekarang Iya, betul. akunnya sudah eksis selama kurang lebih 5 tahun dan followersnya udah 42.800. Banyak banget ya. Alhamdulillah, ya Oke, abisnya lama, lama, lama kalau nggak naik-naik, cuma juga kan. oke, siap. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kita mungkin langsung aja masuk ke pembahasannya. Kita mau bahas tentang gimana sih caranya menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena kan kita tahu ya, bahwa COVID-19 ini adalah peristiwa luar biasa yang terjadinya itu jarang-jarang ya kan. Seenggaknya setiap generasi sekali lah, ya kan. Terakhir kali yang paling parah kan kayak flu Spanyol dulu tahun 1917, 1918 itu udah lama banget. Nah, Ya, awal-awal jadinya ini 1900-an. ya situasi yang kacau balau jadinya. Jadi kita pengen tahu kalau menurut Mas Ade sendiri di Indonesia itu sekarang kondisinya menanggapi COVID ini gimana dan ada nggak ya dampaknya buat kesehatan mental kita? Oh iya, kalau dampaknya saya sebagai mental health activist ya, karena em, eh, saya sama teman-teman psikiater dan psikolog selalu diskusi di WA Group dan kita prihatin banget dengan keadaan ini. Nah, cuma buat teman-teman semua tetap semangat karena emang pasti ujiannya pasti macem-macem lah. Kayak kita hidup kalau nggak ada masalah nggak mungkin. Dan ujiannya bisa dari eksternal, dari internal juga, internal keluarga, internal diri kita sendiri juga punya masalah. Nggak nyaman sama ini, nggak nyaman sama itu. Kalau buat saya pandeminya akan menjadi ada plus minusnya nih. Kalau dari Hmm, eh, kalau menurut pandangan saya pribadi subjektif ya, bahwa ini saya bisa banyak biasanya doyan keluyuran, sekarang bisa di rumah dan bisa coba produktif gimana. Tadinya nggak terlalu banyak sering pakai kayak Zoom ataupun kayak Skype ataupun IG Live kayak gini. Lebih senang langsung interaksi sama penonton atau audiens, biasanya ke kampus-kampus ataupun ke bikin event sendiri, kita bikin talk show di cafe yang mungkin ada di IG, ada di IG feed kita atau di IG story kita. Dan kalau secara psikis sangat-sangat, kalau orangnya introvert ataupun dia suka keluar rumah dan nggak betah di rumah, entah itu emang dia orangnya aktif ataupun apa namanya doyan doyan main, dan emang kebutuhan kita nggak capek sih di rumah aja. Saya juga di rumah aja susah juga. oke. Berarti ada plus minusnya kira-kira tadi ya. Ya, saya nyambung lagi ya, plus minusnya itu kalau kalau plusnya buat saya kita bisa mengelola gimana caranya. Banyak ya, banyak yang jadi pengangguran ataupun kalau yang kerja freelancer ataupun kerja yang um, by project atau kerja part time, jadi penghasilannya nggak ada. Seniman teman-teman saya banyak banget tuh, kayak
stand up comedian atau komika, terus teman-teman musisi, dia bilang gila gue harus tiarap, dan gue nggak tahu lagi mesti gimana. Nah di sini kita diuji juga nih, gimana kita cara manajemen diri kita juga deh, manajemen diri kita dalam sisi keuangan, soal waktu gimana, terusnya kita juga bisa nggak sih adaptasi kalau emang keadaannya misalnya kan kayak orang nggak boleh keluar gitu kalau lagi sakit, itu kan tetap harus bisa produktif di rumah. Nah itu opportunity buat saya, jadi ada minusnya ada plusnya. Ya oke, terusnya sama misalnya yang teman-teman yang di rumah sama keluarga, berbahagialah karena kita hidup ada limitnya juga, dan sama keluarga, dekat sama keluarga kalian, sama eh, teman-teman tetangga kalian mungkin yang sempat ya kalau pagi jadi olahraga di depan rumah aja, jadi bisa deket gitu, jadi bisa komunikasi yang dulunya mungkin nggak pernah ketemu gitu. Gue aja kalau balik ke Jakarta sama tetangga aja nggak ketemu karena dia udah berangkat pagi, berangkat kerja pagi ataupun kuliah gitu, terus pulangnya baru malam, dan kita jarang ketemu biasanya pas ketemu kemarin terakhir pas lagi pemilu doang tuh, lagi pilpres sama pilkada, udah itu aja. Susah kan kalau sekarang. Teman-teman banyak cerita nih kalau yang gue lihat, banyak cerita bahwa mereka akhirnya sama tetangga juga saling ini ketemu, walaupun ada social distancing atau physical distancing ya, tapi paling nggak komunikasinya apa dibangun lagi gitu. Dari saya sih kayak gitu. Ya, kalau di medsos biasanya tulisannya Corona itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Setuju, Iya, Mas? itu dari dulu sih, dari dulu kayak WhatsApp juga kayak gitu kan. Nih kita kan Hmm. juga yang kita lakuin sekarang juga menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kita dari jauh nih, novel dari Jakarta, Opang dari Jakarta, saya di Bandung, bisa kan, jadi Hmm. bisa Hmm. ngobrol, dan mungkin teman-teman juga bisa sharing juga di sini gitu. Jadi saya pikir um, ya ada blessing disguise lah. Ya sekarang Oke, kalau oke. kalau mau Pak, yang penting buat saya kalau jaga kesehatan mental sih, jauhin berita-berita hoax lah gitu. Dan nggak usah terlalu panik. Kalau emang kalau punya masalah psikis kayak saya nih, saya sebagai sebagai apa survivor yang punya anxiety and panic disorder, saya biasanya kalau udah lagi nggak terlalu kuat untuk dengar berita, saya matiin TV dulu. Ada saatnya me time kok. Ini mungkin saatnya me time, terusnya kalau emang udah uh, back to normal lagi, ya saya olahraga. Jadi terusnya nelpon temen yang udah lama gak ada telepon. Ingat kita masih punya banyak teman, teman SMP, teman SMA, teman SD. Kalau perlu tuh telepon-teleponin dan silaturahmi. Karena kadang-kadang rezeki timbul dari situ gitu. Hmm. Hmm. Oke. Nah, eh, kira-kira Mas, kalau menurut Mas sendiri, dari segala plus minus itu yang kita seharian jadi di rumah aja, itu dampaknya kira-kira apa aja ya buat kesehatan mental kita? Ya dampaknya ya pasti paranoid lah. Saya pun awal-awal Paranoid. 2 minggu pertama tuh parno sih, parno banget, dan saya nggak keluar rumah, cuci tangannya kayaknya berlebihan gitu. Jadi kayak ngerasa OCD gitu, gue cuci tangan terus. Tapi enggak, karena emang ternyata itu kita emang diwajibin buat kita hidup bersih, dan kita kalau udah hidup bersih kita tenang. Ini ada yang nanya Hmm. Heaven Hmm. AK47, AK47 ya. Dan gue tahu Hmm. AKB 48 nih. Beda dong. Katanya Kak, nggak apa nih kita jawab sedikit deh. Anxiety gara-gara GERD, Ya, ya. pernah ada pengalaman nggak? Iya pernah, saya pasti ngalamin GERD, apa lambung dan Yang penyakit lambung itu perutnya ya. nggak enak. Iya, itu sampai ke atas sampai sesek gitu. Jadi susah nafas juga, dan yang angkatnya jantung. Awal-awal gitu malah ke UGD kan, ke UGD terus, tapi pas case jantung nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita suka self diagnose sendiri gitu. Hmm. Nah, di era sekarang banyak nih, kalau takut corona ya lo kan harus ada tahu kan, ya harus ada gejalanya, ada ya 3 sesak nafas, batuk Ya. kering, sama demam tinggi. Jadi kalau emang nggak itu nggak usah terlalu parno. Jadi gue udah, karena saya udah lama juga, udah sebulan lebih ya di rumah nih, jadi agak-agak imun gitu, udah tahu. Tapi kalau emang ada gejala, ada orang kira-kira
ini ya waspada aja, tetap pakai masker gitu, pakai masker dan tetap hidup sehat, tetap cuci tangan dan segala macam. Oke. Berarti bisa dibilang salah satu cara menangkal kecemasan dan paranoid itu adalah coba proses fenomena ini secara rasional gitu ya, Mas? Oh iya, harus rasional dan kadang-kadang kita nggak logik gitu, nggak suka nggak logis. Kalau dengar berita dikit, apa enggak WhatsApp grup keluarga apalagi tuh ya. Kadang-kadang juga Hmm. semuanya di forward aja. Bener apa enggak masukin aja kan keluarga ini. Terus sebenarnya saya udah bisa filter lah. Kita masih dikasih hidup, masih bisa napas, masih bisa makan dan masih bisa olahraga. Gejalanya tiap hari kita cek, nggak apa-apa. Kalau bisa beli termometer biar kita juga tahu Hmm. kondisi kita juga. Itu kayak lebih lebih bijak dan lebih lebih apa ya, lebih wise untuk diri kita sendiri, karena kita harus, yang saya kalau lagi apa, kalau lagi diundang berapa berbagai acara pasti bilang self love-nya diutamain, bukan selfish ya, self love, jadi lu sayang sama diri sendiri deh gitu, karena Hmm. tanpa itu ya lo jadi kayak nggak punya arah gitu, kalau lo cuek aja deh, bodo amat, gue kena kena deh, keluar keluar deh, padahal ya kalau di rumah aja kan kita jadi kreatif gitu. Oh gue mikir, oh nanti bisa ini ya, gue bisa ngerjain sesuatu ya, uh, bisa kayak Zoom meeting, bisa bikin konten, bisa punya plan, bisa nelpon teman, nelpon saudara yang udah lama nggak ketemu seperti gue bilang tadi. Juga punya relasi baru, bisa message atau email-email orang lain buat kayak gini nih, kayak Pemilot ID sama kita kan, jadi silaturahminya kan nggak harus ketemu kan, Pang. Hmm. Novel kita bisa silaturahmi kayak gini, terus teman-teman banyak yang apa lihat juga gitu, teman-teman juga saya masih menyapa juga nih, tadi ada dokter Jamie Ardian, kayaknya udah ini, Oke. udah ada yang nanya tuh Pang, tapi silakan Opang sebagai moderator, saya Oh, ini nih ya. cuma beres aja. Gimana caranya? Gimana? Mana tuh ya pertanyaan? Oh, ini. Gimana caranya Cara- Cici siapa? Cici Mamuaya. Iya, apa Gimana tuh? caranya ngatasin orang lain yang anxiety banget sama corona dan anxiety mereka ngaruh ke diri kita. Gimana cara biar nggak ikut stres? Oh ya, intinya gimana sih kalau misalnya orang di sekitar kita cemas banget, terus takutnya kita ketularan. Ngatasinnya gimana, Mas? Iya, enggak nih, boleh tahu nggak? Ini satu rumah nggak? Satu rumah atau satu kosan atau satu kerjaan? Ya kerja udah nggak boleh ya di Jakarta ya. Kalau saya sih Mhm. lebih positif thinking aja. Kalau emang gitu, saya biasa kayak gini aja deh, pakai earphone aja. Kadang dengerin musik sendiri, me time. Gini, kita ada orang, gimana tuh nggak? Oh iya serumah. Iya, Oke, serumah katanya. oke. Jadi gini, kita yang harus tenangin dia, walaupun itu orang tua atau temen. Nah, kita kita tanya lagi sama Cici Mamua ya. Orang tua, temen, kakak atau adik. Nah, itu yang Oh, kita mesti caranya bakal tahu. beda ya, Mas, kira-kira ya? Ya kalau sama orang tua nggak mungkin kita, ya orang tua yang kita tenangin dengan persuasif lah, dengan pelan-pelan bahwa ini nggak segampang itu loh. Oke, emang virusnya ada, tapi kalau itu kan virus, kalau ya teman-teman udah pada sering nonton TV deh setiap hari ataupun dengar berita, walaupun nempel, kalau kita cuci tangan aja dia tuh kumannya nggak bertahan juga, air mengalir. Jadi nggak perlu takut gitu. Parnonya boleh waspada atau khawatir, normal aja. Cuma kalau terlalu khawatir, terlalunya ini yang bikin nggak nyaman psikologis kita gitu. Hmm. Gitu. Oke, berarti tetap ya, caranya adalah coba jadi rasional gitu kan. Ya rasional tuh, Dan tadi nyambung. tips kedua self love ya berarti. Ya Cici nambahin dikit, Cici tadi bilang orang tua cemas banget. Orang tua mungkin, saya coba deh ke banyak aplikasi yang bagus sekarang. Kayak Halodoc tuh ada psikologinya cuma 25.000 kalau nggak salah ya. Jadi bisa konselnya online, nggak usah keluar rumah. Itu kamu coba deh konsul di situ, dan orang tua kamu juga konsul. Jadi mereka juga tahu gue tuh cemasnya berlebihan. Apa gue punya gangguan cemas atau uh,
gimana gitu, ataupun enggak, ataupun gue yang cuma parno karena apa di situasi ini aja. Kadang kadang kalau parno berlebihan ya gak, ya kayak gue awal-awal lah 2 minggu pertama tuh takut banget kan. Tapi sekarang keluar pakai masker. Kalau keluar pun kalau cuma ke Indomaret ataupun ke apa Alfamart cuma beli kebutuhan dan yang penting-penting aja. Yang penting koneksi internet kayak gini bisa stabil. Terus masak juga, akhirnya juga belajar masak saya. Teman-teman apalagi cewek-cewek kan eh, suka tuh kuliner. Coba-cobain aja deh menu-menu yang aneh-aneh. Ya, jangan boba mulu ya. Ntar boba mulu kan. Nah, saya jadi tertarik nih sebenarnya jadi penasaran. Sebenarnya kan kepanikan itu juga perlu lah dalam tingkat tertentu ya. Hmm. Nah, itu gimana sih cara bedain itu Bedain kepanikan apa yang panik wajar sama? sama yang nggak wajar? Kalau panik wajar ya bagi bagi saya sih, menurut saya juga mengalami fase panik yang biasa aja. Sampai yang panik banget akhirnya sampai namanya panic panic attack dulu, panic disorder. Itu sampai jantungnya tuh kencang terusnya, nggak bisa napas, kayak kecekik gitu dan terusnya matanya agak-agak blank kayak putih gitu dan nggak bisa ngontrol, jadi kayak uncontrollable. Nah, itu Hmm. kayaknya udah, nah itu kayaknya udah masih masih konsul. Jangan biarin level yang kayak yang masih kecil nih ada gangguan-gangguan gini. Dibiarin aja. Jadi naik terus loh. Kayak nabung, tapi nabungnya nabung penyakit. Jangan. Hmm. Saya selalu kalau ada yang sering banyak tiap malam kayaknya DM uh, cukup numpuk lah. Saya bilang ya kalau emang bisa sharing yang saya bisa bantu ya saya akan kasih advice-nya semampu saya. Tapi apa namanya? Kalau emang udah kayaknya udah tingkatannya juga udah perlu konsul sama psikolog nih atau mau psikiater malah karena ada ide-ide mau bunuh diri kayak kemarin tuh lumayan banyak di tag juga katanya bunuh diri live gitu kayak aneh-aneh aja nih lu lagi ngadepin corona tapi lu mau nyari sensasi juga sih gitu dan itu Bunuh dirinya live ya? iya katanya mau gini bunuh diri kalau udah apa yang likes atau yang itu udah berapa puluh ribu gitu itu kan konyol gitu lu dikasih hidup orang aja mau bertahan hidup parno dari corona lu mau bunuh diri dengan cara kayak gitu tapi saya mikir juga saya akhirnya nggak responsif nggak langsung reaktif kenapa saya pikir ini orang jangan-jangan ini benar apa enggak satu yang kedua uh, apa motifnya dia apa nah kita juga masih tahu gitu jadi teman-teman jangan terpancing gitu kalau ada berita-berita ntar ikutan panik juga ikutan khawatir emang sih saya tahu teman-teman pasti empatinya tinggi apalagi ikut follow follow pemimpin.id atau pemimpin atau setmental.id jadi volunteer di mana-mana. Saya senang banget generasi sekarang, milenial atau generasi Z juga punya kepedulian yang tinggi, tapi juga mesti hati-hati dan filter kalau ada berita-berita jangan langsung ada yang aneh-aneh ikut panik gitu. Buang energi gitu buat saya. Mendingan Hmm. uh, mending kita ngelakuin hal-hal yang positif dan saling saling mensupport satu sama lain kayak nyari galang dana kayak saya sama teman-teman dari Love Yourself sama uh, sama lupa Bipolar Care Indonesia Get Calm kita lagi galang dana bikin webinar buat nyumbang teman-teman yang kena COVID-19 ini bisa nggak mampu bisa kita bantu dengan donasi dari mereka bikin yang positif lah dan kalian juga kalau kita Oke. bantu orang saya yakin dan insya Allah Tuhan bantu kita karena kita bantu orang gitu Oke, nggak Mas. ada yang ngatur kok. Ini tipsnya udah nyerempet-nyerempet sama visinya pemimpin ID nih kira-kira. Kan pemimpin ID itu adalah pusat pendidikan dan pengembangan kepemimpinan ya. Dan tadi tipsnya Mas Ade itu rada-rada mirip tuh, itu kayak ciri-ciri pemimpin ya. Jadi kayak mempengaruhi orang lain untuk menjauhi kecemasan dan memimpin diri sendiri juga gitu. Kalau menurut Mas Ade sendiri ada nggak ya tips-tips lain untuk bisa menenangkan orang lain dan juga menenangkan diri sendiri di tengah kepanikan yang luar biasa? Nah menarik nih pertanyaan menarik karena emang uh, yang menjaga diri kita mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri di saat kita udah lost control udah
udah nggak logik lagi. Kita punya temen, cerita ke temen yang kamu percaya dan mungkin ke profesional. Makanya sekarang aplikasi online tuh, saya nggak promosi Halodoc ya karena gue nggak dibayar sama mereka juga sih. Tapi saya coba coba menggali gitu. Gimana sih sebenarnya bisa konsul tapi dengan profesional yang benar-benar fokus sama kita, tapi kita juga terjangkau sama kita sekarang. Mungkin teman-teman yang baru kerja ataupun lagi anak kuliahan, teman-teman yang masih kuliah ataupun kondisinya sekarang nggak terlalu baik keuangannya, ya bisa lah konseling sama online. Salah satunya Halodoc tadi, bahwa kita juga perlu namanya sharing ke profesional ataupun sharing ke temen yang good listener, mau dengerin dan bisa ngasih motivasi ke kita. Kan ada toxic person juga, jadi jangan deket-deketin tuh toxic person. Kalau punya temen yang toxic, nggak usah lah, mendingan nggak usah ditanggepin, capek gitu loh. Saya udah berpuluh-puluh tahun dah apa um, udah mulai mikirin, oh iya gue udah harusnya udah bisa motivasi teman-teman juga nih, walaupun gue survivor tapi gue bisa at least giving something buat teman-teman semua dari pengalaman saya gitu. Ya, harapannya bisa Oke, menginspirasi banyak banyak orang gitu. berarti kalau tips dari Mas Ade, cara memimpin diri sendiri dan juga memimpin orang lain supaya bisa punya kesehatan mental lebih baik itu adalah coba deh konsul ke expert gitu ya. Masalah apapun, itu jangan asumsi-asumsi, kasih ke expert aja. Iya, betul. Jadi sebelum mau mimpin orang lain, mimpin diri sendiri dulu deh. Diri sendirinya udah benar belum? Paling nggak udah kenal sama diri sendiri. Oh, gue tuh bukan morning person. Ternyata gue orangnya agak ceroboh dan misalnya kayak gitu. Atau gue anaknya agak berantakan, tapi gue uh, tetap 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 semangat, atau gue tetap tetap ada kerjaan, gue finish gitu. Gue bisa gue bisa selesaiin itu dengan baik. Ini ada yang nanya Hmm, tuh, Val, kasihan. Nanti nggak dijawab. oke. Ini ada yang rada-rada filosofis nih Mas, gimana Mas? Kak, Apa tuh? emang pikiran mau bunuh diri salah ya? Apakah selalu premis hidup lebih baik daripada mati? Waduh. Yes, orang karena emang saya sering banget, ini saya nganterin orang tua saya dan nganterin teman saya, masih banyak di sana yang orang sekarat, udah koma, masih pengen hidup gitu, bertahan hidup, sakit jantung, bertahan hidup. Eh, Mereka pengen berbuat sesuatu dan mungkin kita tahu semua orang punya tekanan, semua orang punya masalah. Kalau ada yang bilang kemarin, banyak banget tuh di TV deh ataupun di media bilang, ya nih karena kerjaan kita gini-gini, kerjaan kita freelance, kita susah nih. Ya, saya nggak mau bilang salah satu kerjaan lah ya, nganterin orang atau gimana gitu ya. Tapi emang lo doang yang susah gitu loh. Gue juga susah, tapi kita sama-sama cari cara dong. Gimana caranya biar kita bisa hidup dan saling ngebantu. Ini eranya kan era kolaborasi, bukan era kompetisi. Kalau orang mau mikirin diri lo aja kayak rebutan sembako, aduh tuh sedih banget tuh. Ya tertib gitu loh, karena emang rezeki nggak kemana, saya percaya itu. Walaupun kayak gini aja saya optimis kok, kayak mau bikin mental health festival. Emang lo yakin? Ada yang bilang kan, ada yang pesimis kan, ada toxic toxic gitu lah, ada toxic person gitu yang bikin kita kadang ngedown. Emang yakin mental health fest 2020 bisa dilaksanain? Ya kalau Tuhan ngizinin, kalau Allah ngizinin, apapun bisa. Ini juga bisa bisa melandai, bisa aja. Ketemu vaksinnya minggu depan juga bisa. Jadi gue nggak pernah takut dan gue selalu yakin sama diri gue. Gue meyakinkan diri gue, walaupun kadang-kadang down. Ya manusia emang selalu naik turun ya. Akan selalu seperti itu dan coba untuk melatih. Gue coba melatih diri gue nih Val, untuk nggak terkontaminasi atau terdistract sama hal-hal yang toxic gitu. Toxic person, toxic news gitu. Itu mengganggu. Nah, emang situasinya lagi corona, ya udah nikmatin aja dan emang nggak keluar. Tuhan pasti punya rencana, kalau gue sih gitu ya. Dia pasti minta kita untuk istirahat, saatnya lo keluyuran, mungkin lo nggak bersih hidupnya, sekarang saatnya lo cuci tangan gitu. Dulu kan cuek-cuek aja, gue pulang cuci tangan doang tanpa ganti baju, tidur dulu ya. Sejak covid nggak, jauh banget.
Abis dari Indomaret aja gue coba ganti baju, mungkin karena gue bersentuhan sama orang lain, apakah bekas barang-barangnya bekas dipegang orang lain. Bukannya suuzon, tapi kita harus menjaga diri kita, preventif, cuci tangan, terus apa namanya, ganti baju, dan nggak usah pelit lah sama baju, cuma ganti baju doang kok, dan tetap jaga kesehatan. Jadi kita kayaknya udah di era yang manusia akan berubah pola hidupnya untuk lebih sehat. Ambil positifnya itu kalau dari gue, gitu sih Bang. Tadi kalau Oke. yang bunuh diri ya, Pak, jawab diri, bunuh diri premisnya, ya Hmm. kayaknya semua orang nggak ada yang ngerasa nggak pernah nggak down, nggak punya masalah berat deh, seperti yang tadi saya omongin. Cuma apa itu solusinya? Enggak kan? Jadi be the winner dan be a loser. Gue tahu kondisinya mungkin nggak menyenangkan, mungkin di rumah juga ada tekanan, semua juga pernah ngerasain, mungkin ada yang lebih berat daripada kamu, ada yang lebih berat daripada kamu. Cuma banyak yang bisa ngelewatin kok. Kita manusia dilatih dan diciptakan untuk tiap hari ngadepin masalah loh, gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bagus Pakarti itu, Mas. Mas, saya dulu Bagus. pernah down dan suicidal berbulan-bulan nggak keluar rumah. Sekarang mungkin karena karantina jadi ke-trigger lagi. Gimana ya solusinya? Oke, saya mau nanya Bagus. Gus, kamu suka apa nih? Musik, dengerin musik, nonton film, apa apa nih? Hobinya apa? Apakah main game, apa PUBG, apa Mobile Legend, terusnya suka bikin apa? Kadang-kadang itu bisa distract dari pikiran negatif kita sih, kalau saya sih itu. Lagi bosen nih, ya udah gue main game. Ya sejam paling nggak, kan udah yang lagi tadinya lagi puncak bosen, agak-agak dikit turun gitu. Jadi akhirnya gue bisa handle itu sih. Jadi gue berharap bisa sharing sama teman-teman juga bahwa manusia seperti ini, hidupnya nggak selalu mulus gitu aja. Dibalas tuh sama Bagus Pakarti. Saya ngamen, Mas, katanya gitu. Oh, ngamen, sorry, ngamennya ngamen di kafe atau ngamen di mana nih? Apa musisi? Apa ngamen di kafe atau gimana? Nih, Mungkin karena sepi juga jadi ngamennya rada terhambat kali ya. ya Gus, bukan kamu doang yang susah kok Gus. Semuanya teman-teman yang juga join, saya rasa juga menghadapi situasi yang sama. Ngamen di kafe, iya, lo masih nabung, apa, ada dana darurat gitu. Nah nanti mungkin jadi belajar kan. Nah bagus, dari sini dari belajar kan, bahwa walaupun sekecil apapun penghasilan kita, saya pun juga kadang-kadang dialamin masa-masa susah, simpen deh, walaupun cuma dapat misalnya 100.000 gitu, 50.000 deh, tapi 10.000 disimpan aja terus tiap hari, 10 10 10. Itu di saat kita susah kayak gini, ada saat dimana di saat orang kan nggak selalu begini gitu, ada begininya, ada down, kadang bisa naik lagi. Hidup tuh nggak pernah statis dan nggak pernah flat. Hidup tuh selalu dinamis ya. Hidup selalu berubah, keadaan selalu berubah, dan situasi juga, teman-teman kita berubah, ada yang datang dan pergi. Kita mesti sadar itu, dan kita juga mesti siap, ketemu, siap ditinggalin juga. Jadi hidup tuh kayak gitu buat saya. Jadi kalau buat Bagus, tetap semangat aja Gus. Mungkin yang harus Bagus lakuin sih, saya pribadi ya bilang, Gus, hidup sesuai dengan kemampuan kita sekarang, dan jangan pernah nyerah sih Gus. Itu aja. Oke. Oke, Mas. Eh, kita tinggal ada waktu sedikit lagi, tapi pertanyaannya masih banyak nih. Kita pilih satu aja kali ya buat yang terakhir ya. Boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari Irfan underscore Fadila. Kak, gimana cara menghadapi pasangan yang mudah berubah emosinya? Selain sabar tapi ya solusinya. Kadang bahkan bikin mental drop soalnya. Udah berapa lama pasangannya, nikah apa pacar nih? Jadi biar biar jelas.
Berarti ngaruh Biar ya Mas dibalas dulu. antara Ngaruh dong. durasi hubungannya berapa gitu ya? Iya, jangan jadi bucin lah gitu loh. Maksud gue kita sama-sama lah. Porsinya cowok juga dia akan ngelindungin ceweknya semampunya, ceweknya juga apa juga bisa ngerti cowok juga cowoknya se- semampunya semaksimal dia gitu. Pacaran udah 7 tahun lah, 7 tahun harusnya udah tahu deh. Pacaran tujuh Udah tak, pacaran 7 tahun, nikah 2 tahun. iya, nih, Gus, sebenarnya ini udah eranya mungkin titik jenuh ya. Ada saatnya kalian nanti bisa ngomong apa adanya belak-belakan A sampai Z. Gimana sukanya lo dan nggak sukanya lo di mana gitu. Dan itu akan lebih enak sih. Ajak duduk yang tenang, terusnya cari waktu yang pas dan keluarin aja unek-uneknya. Kalau emang dia emang tipikalnya marah, ada gangguan ya. Saya pikir ya pasti konsul lah. Ada apa namanya psikolog tentang relationship tuh yang jagonya adalah salah satu yang jagonya pakarnya adalah Mbak Pinkan Rumondor, bisa di @pinkan CBR, terus saya rekomendasi tuh. Ya, saya pernah ngevlog sama dia juga di channel saya, di buka aja kalau nggak salah Gus, buka di itu deh Gus. Gus lagi Irfan, Irfan, buka 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 di Geek Story, Geek Story underscore channel, ada di IG saya di @elmorji.id. Itu YouTube channel saya, ngomongin tentang hubungan. Gimana sih ngebina hubungan jangan sampai jangka, bukan cuma pendek tapi jangka jangka panjang. Karena manusia kan selalu berubah, nggak ada yang pernah statis. Saya bilang tadi, hidup tuh nggak ada pernah statis, selalu berubah. Tadinya enak-enakan, sekarang ada corona, besok mungkin ada tantangannya beda lagi, besoknya buka usaha bangkrut, ada lagi masalah dari keluarga, ya kayak gitu aja. Emang manusia itu dilahirin dan diciptakan buat menghadapi masalah dan nyelesain masalah. Caranya gimana ya? Ada yang fight or flight tuh, biasanya kayak gitu. oke. Terima kasih Kak, katanya. Oke deh. Sama-sama, sama-sama. Semoga Nah, baik-baik aja, Van. Dan susah tuh mungkin Opang aja masih jomblo. Van jomblo ya masih. iya. Bersyukur loh, Van. Ini moderatornya aja jomblo. Masa udah dapat pasangan disia-siain. Komunikasi yang baik lah, ya. Semoga apa namanya bisa baik-baik aja dan sisi kita doain ya, Van ya. Kita doain ya, Val ya. Bahwa teman-teman semua sehat-sehat dan bisa nanganin situasi ini dengan bijak dan pakai logiknya lebih jalan. Oke. Oke. Jadi dari live kita ini kesimpulannya kira-kira tipsnya harus jadi rasional, harus punya self love, jaga silaturahmi, sharing-sharing, menjaga hubungan sosial, dan Iya, juga siap-siap sama fenomena kayak gini karena hidup tuh nggak selalu flat-flat aja. iya, karena hidup ya, besok aja kita nggak tahu kan, besok ada apa lagi kita nggak tahu kan. Jadi orang pada takut gitu loh, saya bingung. Orang takut corona. Saya kaget juga kemarin, kita nggak ada yang pernah tahu masalah umur. Jadi ada orang juga meninggalnya sakit jantung. Jadi bukan corona. Jadi jadi nggak, jangan pernah takut sama terpaku sama salah satu. Tapi emang serahin aja hidup ini. Kalau emang kalian kalian kan beragama semua, saya yakin ya. Dan selain itu sama yang Maha Pencipta, Maha Penyayang sama kita, dan saya yakin Allah dan Tuhan tuh sayang, Allah atau Tuhan tuh sayang sama kita, dan kita selalu dilindungin kalau emang kita juga mau nurut juga dan mau berusaha untuk menjaga diri kita. Yang penting self love tadi. Saya sih selalu suka banget tuh kata-kata self love sama self care gitu. Karena kalau self love-nya udah jalan, Val, kita juga berarti ngelindungin saudara-saudara kita. Kayak saya nggak pulang dulu, ini berarti saya menjaga orang tua saya yang masih sakit, yang beliau juga udah usianya juga udah cukup lanjut, untuk takut-takut saya membawa apa gitu, nempel. Nah, saya juga tetap komunikasi tiap hari, disapa, silaturahmi. Gimana Ibu, baik-baik aja nggak? Terusnya teman-teman, sahabat-sahabat saya kita sapa juga.
gimana, baik-baik aja nggak, terusnya kita bisa bikin apa nih, kita bikin ini yuk, bikin lucu-lucuan. Ya udah, itu kayak si Panji, Mas Panji itu kan bikin itu lucu, akhirnya menghibur orang. Jadi sisi-sisi lain, sisi-sisi lain yang nggak pernah terpikirkan jadi terpikirkan, dan akhirnya kreatif gitu. Teman-teman saya yakin pada dikasih dikasih otak dan kemampuan buat berbuat yang terbaik dari mereka, akhirnya keluar gitu. Akhirnya aku jualan online kali ya gitu. Ada yang mau beli nggak? Ada, tetap aja yang punya duit masih banyak kok. Kalau nggak udah tutup tuh, kayak apa, e-commerce udah tutup dari kemarin kalau kayak gitu. Jadi mereka masih bisa bertahan, dan malah saya tadi pagi ikut webinar jadi peserta ya. Itu malah banyak yang dari online tuh, banyak banget yang naik omsetnya. Cuma emang kita ngerti yang offline-nya jadi berkurang. Orang nggak ke mall, tapi jadi berpikir, ini saya punya teman dan dia tadinya jual elektronik buat komputer gitu, punya kios di salah satu mall di Jakarta. Akhirnya dia eh, 2 minggu kemarin bikin online, dan akhirnya dia bilang ramai banget bro. Nah itu kan jadi akhirnya dia juga nggak capek gitu, cuma packing doang, terus dia sore ke JNE gitu. Banyak deh, banyak 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 apa, banyak cara asal kita mau usaha dan mau bertindak ya. Jangan diem aja di rumah, bukan buat diem aja, tapi buat berusaha juga dan mencari solusi terbaik buat kita, diri kita sendiri minimal, dan teman-teman dan keluarga. Oke, terima kasih banyak Mas Ade. Sama-sama Ya, kita udah di penghujung live nih. Mas ya. Ade tadi udah disampaikan semuanya atau masih ada closing statement lagi? Saya sih sebenarnya pengen banget, kesian juga yang nanya ini. Di bawah tuh ada siapa tadi, saya, di apa sih, kredit utang, Vincentius. Oke, ini saatnya eh, ngomong terus terang, dan minta, ini harusnya yang ngomong financial planner bukan saya, tapi karena saya juga dulunya lulusan ekonomi, kayaknya lebih baik sih langsung misalnya ke banknya dan minta keringanan. Kita juga semua tahu ini deh, ini situasinya lagi sulit, jadi mesti di apa, restrukturisasi utang lah, pribadi, kalau pribadi ya pribadi, datang misalnya ke banknya, misalnya kartu kredit ke banknya, biar kamu juga nggak ada tekanan psikis. Paling nggak, gue udah jujur nih, terus terang, online, kalau nggak telepon, saya nggak mampu, keadaan saya kayak gini, saya nggak kerja, umpama kayak gitu, atau gaji saya dipotong atau saya dirumahkan. Nah semoga sih kalau kita mau jujur sama diri kita dan orang lain, lebih enak sih Val gitu. Satu lagi Val yang saya jawab, uh, Renita, saya udah anxiety disorder tambah wabah. Ya sama dong, saya juga, tapi tetap olahraga, tetap apa, tetap komunikasi sama orang karena kita makhluk sosial. Saya sama Noval aja tadi telepon-teleponan sebelum ini ya Val ya. Karena kita Ya, ya. makhluk sosial yang harus ngobrol. Kalau dipendam di sini doang atau di sini doang dipendam, punya masalah unek-unek, uh, ya nggak bisa juga. Manusia tuh butuh makhluk sosial, butuh butuh teman gitu. Walaupun dia introvert ya, tapi tetap aja perlu berkomunikasi. Dan jangan Oke. sungkan untuk konsul lagi ya tadi gitu. Oke, baik, baik. Siap, Mas. Terima kasih banyak Mas Ade Binarko atas sharingnya yang Sama-sama, bermanfaat sama-sama. dengan pengalaman Mas Ade yang udah lama di bidang kesehatan mental. Semoga Hmm. audiens yang mendengarkan bisa Yang mendapatkan ilmu nonton, yang baru, bisa diterapkan. Oh iya, benar yang yang nonton. nonton. Kitanya Nah nggak ya, bisa nonton mereka, begitu. ya kecuali nanti bikin zoom deh. Nanti bilang sama Mas aja bikin zoom deh, Oke, oke. ya. Nah, ya Oke. udah. Sekian aja dari pemimpin ID. Kami mengingatkan buat audiens semua untuk tetap stay tune di akunnya Pemimpin ID dan juga Sehat Mental karena Pemimpin ID dan Sehat Mental itu berkomitmen untuk selalu menyediakan info-info yang terbaru, yang terkini, yang inspiring buat audiens semua. Pemimpin ID akan menyebarkan info-info tentang kepemimpinan, sedangkan Sehat Mental bisa membantu teman-teman yang punya ketertarikan di bidang kesehatan mental. Ya. Ya,
Jadi segitu Iya, aja. betul. Terima kasih banyak buat Mas Ade. Sama-sama, teman-teman yang belum cari dibalas ya, Val ya. Semoga bisa DM. Kalau emang saya bisa balas, pasti saya balas. Dan tetap semangat. Dan kita nggak sendirian. Susahnya susah bareng, senang-senang bareng. Jadi kita jangan ego kita jangan didahuluin, tapi kebersamaan kita dan empati kita dahulukan. Dan tetap semangat, jangan pernah nyerah, itu aja sih. Cari jalan terbaik. Jalan banyak kan, Val. Di Jakarta jalan banyak kan, ada jalan tikus. Kita pintar asal mau nyari jalan aja gitu. Dan terima keadaan ini dengan lapang dada, dan badai pasti berlalu sih, buat saya sih itu. Karena kayak hujan aja mau sebadainya kayak apa pasti berhenti juga. Pandemi kan udah sering kan dulu sebenarnya. Cuma pas kita lagi kebagian lagi gitu. Gitu aja. Oke, Ya. ya gitu aja. Kapan Ya, live IG siap. lagi? Live IG lagi nanti bareng saya besok live IG lagi temu sama pemimpin.id. Segera ya kita bisa komunikasi ntar sama pemimpin.id. Follow aja akun masing-masing. Oke? Oke, ya. Jangan lupa follow dua-duanya Set Mental sama Pemimpin ID ya. Ya. Oke. Ya, Terima kasih banyak juga ya ya, pemimpin.id. Kolaborasinya keren. Sukses dan sehat semua di sana. ya. Ya, selamat malam semua. Terima kasih. Malam. Terima kasih semua ya.